Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali, bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu damai Indonesiaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai Habib Ahmad Al-Kaf dan Ustadz Hilmi Firdaus telah hadir bersama kita untuk berbagi ilmu dan nasihatnya berkaitan dengan menghisap diri. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda sekarang juga untuk mengirimkan pertanyaan melalui Instagram yang insya Allah nanti kita akan jawab di segmen yang kelima di @damai_tv1 dengan hashtag menghisap diri. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sebuah tempat paling mulia, di sebuah tempat yang begitu penuh dengan keberkahan, di tempat yang di sini para malaikat sedang berlomba mencatat amal kebaikan kita. Masjidnya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menghadiri taman-tamannya surga. Karena sesungguhnya majlis ilmu adalah taman-tamannya surga. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan VT di depan tadi bahwa tema kita pada siang hari ini adalah tentang muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengintrospeksi diri apa saja yang telah kita lakukan untuk akhirat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara muhasabah, maka kita akan kembali merenung tentang siapa makhluk yang sesungguhnya paling mulia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 makhluk dengan berbagai macam karakteristiknya. Yang pertama ada malaikat. Ya, ibu bapak semua kenal dengan malaikat dan kita tahu fungsi tugas-tugasnya. Ya, malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat Allah lengkapi dengan akal namun tidak memiliki syahwat. Saya ulangi, punya akal, tidak punya syahwat. Karena itu malaikat karakternya selalu tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendustakan perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah menyaksikan malaikat Jibril korupsi ayat. Ya. Atau malaikat Mikail tiba-tiba berhenti nggak ngasih rizki. Ya Allah lagi seret banget nih duit nih. Apa malaikat lagi cuti ya? Enggak. Mikail akan terus menurunkan rizki. Bapak Ibu pun tidak akan pernah melihat atau tidak akan pernah menyaksikan Raqib dan Atid cuti juga. Ya, jadi Raqib dan Atid selalu mengawasi manusia, lebih canggih dibanding CCTV. Karena tugas malaikat adalah melaksanakan perintah Allah tanpa sedikit pun lalai. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Yang kedua, makhluk yang kedua, hewan namanya, alias binatang. Kebalikan dengan malaikat, kalau hewan dia punya syahwat tapi nggak punya akal. Kenal sama monyet, Ibu? Ya. Monyet itu, mohon maaf, kalau syahwatnya sedang ada, ya, sedang ada syahwatnya, dimanapun dia, dengan siapapun dia nggak peduli, dia salurkan syahwat itu, karena monyet nggak punya akal. Monyet kalau sedang lapar, ada makanan di depan, dia nggak tanya itu punya siapa makanan, itu halal apa haram. Coba Bapak Ibu ketika keragunan gitu ya, ke kebun binatang, ngasih makan kacang ke monyet, apakah monyet nanya dulu sama ibu-ibu, Bu, ini halal apa enggak kacangnya? Enggak. Monyet punya syahwat,
lapar dia, tapi nggak punya akal. Jadi kalau ada orang hari ini menyalurkan syahwat, nggak lihat halal haram, ya, makan yang bukan haknya, nggak peduli halal haram, sama dengan bukan saya yang ngomong, ya. Iya, karena binatang punya syahwat tapi tak punya akal. Yang ketiga, ini yang paling sempurna. Siapa dia? Manusia. Di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling ahsan, paling baik, paling sempurna. Kenapa? Karena manusia punya akal, punya syahwat. Ketika menyalurkan syahwatnya dituntun dengan akalnya. Jadi manusia yang menyalurkan syahwat itu pakai akal bisa sama dengan malaikat. Tapi manusia yang menyalurkan syahwat tanpa dituntun oleh akalnya bisa lebih rendah dibanding binatang. Silahkan ibu memilih mau sama kayak malaikat atau sama dengan binatang. Pilihan dikembalikan kepada kita semua di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa Allah menciptakan begitu banyak makhluk dan memilih manusia menjadi makhluk pilihannya. Karena manusia adalah makhluk yang diberikan banyak pilihan. Tidak heran ketika makhluk yang bernama manusia ini diciptakan, malaikat pun diperintahkan untuk bersujud dalam arti hormat kepada manusia. Lantas apa sesungguhnya tugas manusia di muka bumi ini? Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.